Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai Nidam Skruder Protokol. Perkenalkan, nama saya Pandega Hakisadida dan rekan-rekan saya Gugun Gunawan, Asep Nanai Julaini, dan Fajar Ingsan Kamil. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai apa itu protokol Nidam Skruder, alur kerja, dan fungsi protokol apa saja yang terdapat pada protokol Nidam Skruder. Yang pertama, apa sih protokol Nidam Skruder itu? Protokol Nidam Skruder adalah salah satu dari dua protokol transport utama yang digunakan pada jaringan yang tidak aman. Terdapat dua jenis protokol dari Nidam Skruder. Yang pertama, Nidam Skruder Symmetric Key Protocol. Protokol ini base-nya adalah algoritma enkripsi simetris. Protokol ini bertujuan untuk membuat kunci sesi antara dua pihak jaringan, biasanya untuk melindungi komunikasi lebih lanjut. Yang kedua adalah Nidam Skruder Public Key Protocol. Protokol ini base-nya adalah kriptografi kunci publik. Protokol ini dimaksudkan untuk memberikan autentikasi timbal balik antara dua pihak yang berkomunikasi pada jaringan, tetapi dalam bentuk yang diusulkan tidak aman. Kemudian untuk apa sih protokol Nidam Skruder itu? Seperti yang sudah kita ketahui, protokol ini dasarnya adalah kriptografi, sehingga kegunaan protokol ini adalah untuk layanan kriptografi data yang akan ditransmisikan antara dua entitas, sehingga data yang dikirimkan terjamin keamanannya, keasliannya, dan sampai ke entitas yang seharusnya. Di sini saya akan menerangkan bagaimana alur kerja Nidam Solder Protocol. Hal utama dalam protokol Nidam Solder adalah bahwa ada perantara yang dipercaya atau memanggil arbitrator. Contoh orang tengah terpercaya adalah server. Jika sebuah A ingin berkomunikasi dengan B, maka A harus menghubungi server perantara dengan mengatakan, "Saya tertarik untuk berkomunikasi dengan B." Nah, ini contoh cara kerja Needham Solder Protocol. Sudah dilihat dari gambar bahwa A melakukan kontak dengan server autentikasi S, mengirim identitas A dan B, dan nonce NA. S merespon dengan pesan yang dienkripsi dengan kunci A. Pesan berisi kunci sesi K, AB untuk digunakan oleh A dan B, dan sertifikat yang dienkripsi dengan kunci B, yang menyampaikan kunci sesi dan identitas A. A mengirim sertifikat ke B. B mendeskripsi sertifikat dan mengirimkan kirimannya sendiri yang dienkripsi oleh kunci sesi ke A, tanpa jabat tangan. A mendeskripsi pesan terakhir dan mengirim kembali perubahan ke B. Intinya, pada akhir pertukaran pesan, A dan B berbagi rahasia kunci dan keduanya dijamin di hadapan satu sama lain. Fungsi protokol Nidam memiliki 1. Autentikasi protokol yang memiliki header, message, node. S adalah server autentikasi. NA dan NB adalah nonce, yaitu nilai integer yang ditambahkan pada pesan untuk menandai kesegarannya atau masih baru. Jika protokol ini dapat dijalankan dengan sempurna, komunikasi antara A dan B dilakukan dengan mengenkripsi pesan dengan KAB yang hanya diketahui oleh mereka dan S. Kelemahan protokol ini adalah tidak dapat meyakinkan bahwa pesan 3 segar atau baru.
Selanjutnya, SSL protokol terdiri dari dua layer seperti pada gambar. SSL record protokol yang mengimplementasikan keamanan, enkripsi, dan autentikasi. Pesan yang ditransmisikan melalui protokol yang function oriented, dan layer handshake yang berisi protokol handshake, SSL, dan dua protokol yang berhubungan yang menjaga sesi SSL antara klien dan server. Sebelum ditransmisikan, pesan terlebih dahulu dibagi menjadi blok yang kemudian dikompres, lalu blok dienkripsi sekaligus dengan MX atau tanda tangan digital, sehingga blok siap dikirimkan. MyListen adalah suatu protokol yang digunakan untuk transaksi elektronik. Protokol ini menggunakan script yaitu berbentuk dari uang digital yang valid hanya untuk vendor tertentu, memiliki nilai hanya bagi vendor spesifik, digunakan atau dihabiskan hanya sekali, dan persisten, hanya dapat digunakan oleh pemilih yang berhak, dapat diproduksi dan divalidasi secara efisien. Script dibangkitkan dan didistribusikan oleh broker, yaitu server yang menukar script dengan uang atau cash. MyListen memiliki skenario format script sebagai berikut. Bisa digambarkan, Alice ingin membeli produk Penitia. Ia membeli script yang cocok pada Bob, yang mana Bob adalah broker. Berdasarkan saran Penitia, Alice memesankan produk pada Penitia dengan menyertakan script. Penitia memeriksa script apakah benar atas nama Alice. Jika nilai script masih bersisa, Penitia akan mengirim script baru senilai sisanya kepada Alice. Kesimpulannya adalah sistem autentikasi Nedam Shredder merupakan salah satu solusi untuk mengatasi serangan-serangan keamanan di jaringan yang menjadi kelemahan sistem autentikasi konvensional, yaitu password based. Nah, Nedam Shredder merupakan autentikasi dengan men-share kunci privat antara klien atau server, di mana kunci privat tersebut dikeluarkan oleh pihak ketiga yang dipercayai bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada materi atau pengucapan kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.